Halo, kembali lagi bikin video. Takut aja yang menonton video sebelumnya takut salah paham. Kalau pakai tools pasti menang atau pasti untung. Konsepnya nggak seperti itu, Bang. Jadi konsepnya gimana ya ngomongnya ya? Tetap butuh analisa, harus ngerti trading juga, harus ngerti market. Nggak terus-terusan program dijalankan terus dapat untung. Nggak seperti itu, Bang. Takutnya orang salah paham ntar, kok hilang ininya. Duh, gimana tuh? Ini biar kelihatan ya. Ini biar nyampe bawah karena sebelumnya ada start. Nah, ini enaknya. Jadi konsepnya nggak seperti itu. Konsepnya ya harus ngerti trading dulu. Minimum ngerti lah pergerakan pasar lah. Nggak langsung ngandelin program. Nanti kalau ngandelin program disalah-salahin terus. Salah-salahnya tapi bodohnya begini, udah nggak ngerti trading, pakai program kan dari hasil dia punya setup, punya config, ya kan, lalu dia nyalahkan program itu nggak bener gitu. Lah dia aja sendiri nggak ngerti trading, gimana dia bisa menjelaskan gitu. Maksudnya kalau kayak misalkan paling simpelnya kalian nonton sepak bola maksudnya, terus misalkan ada pemain gagal melakukan tendangan ke arah gawang yang benar lah, mengarah tiba-tiba melenceng gitu, terus lu bilang bodoh, lu nendang nggak bisa. Dia aja dikontrak pemain bola, lu nonton doang gitu kan. Kan nggak seperti itu konsepnya gitu. Jadi ya harus ngerti-ngerti dikit lah, nggak ngerti banyak. Kalau udah pakai tools tuh nggak ngerti banyak, cuman kalian harus lihat di sini nih. Ini yang aku lebih spesifik banget, yang bagiku itu akurat banget, cocok di aku lah gitu. Tapi di orang lain mungkin nggak cocok. Ini terlalu minim buat indikatornya. Karena sebelumnya aku menggunakan indikator full ya, dari SAR, RSI, MA, EMA, terus ADX juga aku masukin. Banyak lah gitu. Agen juga ya, RL masuk, ternyata aku terlalu pusing dan aku nggak mampu untuk mencerna itu, ya kan, sesuai dengan keadaanku lah. Aku sadar diri lah, mampuku cuma nyampe segini, istilahnya menganalisa. Jadi aku maksimalkan kemampuanku itu, yang ibaratnya di sini aja udah dapet lah. Ngapain lu terlalu mikir ke sono ini gitu, apa ya, pengen lebih lah, mendapatkan lebih akurat, lebih bagus lagi. Misalkan kita cuma target 5%. Dengan ini aja kita udah dapat 3% ya. Kenapa mesti mikirin lagi yang 2% lagi gitu loh. Yang jelas-jelas yang kalau misalkan ditambah lagi indikatornya, lu tuh malah nggak mampu untuk mendapatkan 5%, yang ada malah turun dari 3% aja malah susah gitu, malah nggak dapet. Ya mendingan aku pilih yang udah pasti-pasti aja lah. Kalau dapetnya 2% ya udah, daripada nggak dapet. Kalau aku nanti mendapatkan banyak indikator dan ternyata aku nggak mampu menghandle, mendingan daripada nggak sama sekali, mendingan ya yang bagus-bagus saja itu. Kalau aku sih begitu. Terus AI ini kan versi yang rendah yang aku pakai, karena komputerku ini delay, jadi harus menyesuaikan juga. Istilahnya itu bottleneck, nggak sesuai. Jadi secara program udah oke, secara aturan sudah benar, analisanya udah benar, tapi menghadapi volatilitas yang kencang, harus yang tinggi, yang ketika harganya dalam saat 5 detik itu udah naik ke 20%, terus naik lagi ke 50%, terus balik lagi ke 10%. Dan karena programan gini, setelah dia jalan ini, dia nganalisa, dia akan sleeper dulu berapa detik. Kan aku set di 30 detik nih, apa 60 detik sekarang ini, 60 detik kayaknya sih, karena aku mau long term dulu, karena habis turun ya mau konsolidasi dulu dan yang lain-lain, apalah itu istilahnya. Yang gampang mungkin lagi koreksi lah, harga lagi habis naik terus turun, santai-santai dulu lah, kita bikin break dulu biar komputer nggak panas bro. Nah setelah turun biar anteng,
kita agak delay. Nah, kalau misalkan di volatilitasnya tinggi, pergerakan marketnya terlalu cepat, program baru refresh, analisa, diam bentar. Sebenarnya kalau habis analisa terus analisa lagi nggak masalah itu. Tapi menurutku itu nggak bagus. Kayak nggak ada pergerakan apa yang mau dianalisa kan, seperti itu logikanya. Tapi kalau punya komputer yang mumpuni di bawah 10 detik analisisnya, ya monggo-monggo aja, sah-sah saja, meleduk aja komputer kalian, ya monggo, karena dia loadnya 100% bos, bukan kira-kira. Siap 10 detik 100%, terus 5 detik lagi 100%. Ya kalau langsung kenceng langsung selesai ya nggak bisa kan, siap berapa detik dia akan 100% terus ya salam komputermu, lama-lama kabel-kabel pada meleleh semua. Aku pernah ngalami di video sebelumnya, udah ada komputer sampai kabel sampai meleleh semua jam 2 pagi bau gosong bos. Jadi sebenarnya yang paling efektif tuh delay itu 1 menit sebenarnya sih, paling cepat 30 detik. Jadi 30 detik sleeper setelah analis, lalu dia nyala 30 detik, nyala, lalu dilanjutkan di parsing, masih di pingpong ke AI, proses data dulu tuh, dianalisis dulu, 30 detikan, baru dilempar ke program, ini loh hasilnya seperti ini, ambil keputusan, habis itu diselesain lagi, seperti itu polanya. Jadi nggak serta-merta punya program langsung bagus, enggak seperti itu. Dan ini pun aku juga kalau misalkan volatilitasnya tinggi, aku manual, tungguin aja dulu, misalkan tiba-tiba langsung naik jebret. Di sini kan ada notisnya, di mana ya, tadi ada notis di sini, pergerakan harga langsung melesat gitu. Di mana ya tadi, ada di sini muncul. Nah kayak gini nih tuh, ini harga perubahan nih minus 5% misalkan kayak gitu. Jadi kita harus take over. Aduh Cuk, jangan kayak gitu Cuk. Iya. Terus ini sekarang nih dalam berapa menit dia langsung plus 7% gitu. Kalau kayak di pingpong kayak gitu, tiba-tiba naik tinggi 10%, tiba-tiba banting langsung minus 8%, banting lagi hilang lagi. Kalau terlalu refreshnya cepat, AI juga bingung, datanya nggak bagus, nggak close. Yang aku ambil sekarang itu data close, jadi nggak, semakin lama sebenarnya makin bagus ngikutin irama. Misalkan 5 menit nih, 5 menit berarti ini ngikutin per 5 menit dia akan melakukan analisa, 5 menit analisa, harusnya seperti itu. Karena aku pengen menangkap posisi yang menangkap posisi yang yang pas lah, karena pemainnya itu bukan di tempat yang benar. Kalau secara begini, secara buat ugal-ugalan, program ini nggak bisa buat ugal-ugalan seperti itu. Jadi data-data ini tuh jadi nggak valid sebenarnya, karena di sini refreshnya di 30 detik, di sini time frame-nya 5 menit. Ini nggak masuk, kecuali aku pakai time frame yang 1 menit di sini. Jadi kelihatannya begini. Jadi yang dilihat tuh seperti ini sebenarnya analisisnya. Analisa seperti ini nggak dapat, terlalu banyak noise. Ini seperti ini, pergerakan seperti ini nggak bener. Tapi kalau kita ngelihat di 15 menit, ini terlalu gede, terlalu lebar. Kok terlalu lebar sih jadinya, terlalu sempit. Aku ngelihatnya cuman 2 candle doang, nggak ngerti ini polanya mau kemana. Nah karena aku maunya di waktu yang singkat tradingnya, jadi aku percepat lah kayak gitu. Jadi 5 menit itu udah paling akurat lah bagiku, paling valid, meskipun data yang ngaco tapi masih bisa dihandle lah dengan analogi dan lain-lain, dengan prompt, dengan aturan masih bisa diimbangi gitu bang. Ya kali aja yang belum ngerti, takutnya ada yang nanti masih mau mencela. Sebenarnya udah nggak mungkin mencela sih, nggak mungkin kritik-kritik juga kalian, karena di video-video sebelumnya kan udah dijelaskan. Karena programku banyak banget model begini, dari jujur program yang aku create, aku mau info lagi di video ini, emang khusus buat gaya tradingku, bukan buat universal yang gaya-gaya normal trading yang lainnya, nggak seperti itu. Karena dari aku sendiri
lebih suka data mentah, cuman indikator. Nggak ngerti itu namanya indikator yang detail kayak gini, malah nggak paham. Pergerakan bagus, market bagus, udah ikut masuk gitu aja. Nggak banyak mikir. Kayak gini marketnya, misalkan nih volumenya di sini 800 MN million ya. Nah udah masuk aja. Karena bentar lagi di atas 1 billion biasanya naik gitu. Karena biasanya, kenapa aku bisa bilang biasanya? Ya karena keseringan main di sini. Jadinya kayak lu tahu lah pola-polanya, dikit-dikit tahu lah gitu. Ya meskipun susah-susah ditebak tapi ya dikit-dikit ngerti lah, nggak ngerti-ngerti banget tapi ngerti gitulah. Gitu cuy. Ya ngambilnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nggak mampu bertahan aku bang. Susah. Apalagi sampai 10%, 20%, wah itu mah. Itu yang duitnya kalau misalkan loss di sini atau nahan di sini atau nyangkut di sini masih ada backup lagi buat nanti koin itu kan bakal kejemput lagi tuh, mungkin 2 bulan lagi kayak 3 bulan lagi kayak, sembari dia nunggu 3 bulan itu dia masih bisa main-main lah. Aku susah, sekalian nyantol di sini aku cuma bertahan paling 2 hari 3 hari doang. 3 hari nggak bisa diputerin ya itu loss aja kan, puyeng. Karena aku lagi ngejar rotationnya itu yang lebih cepat dibanding aku mesti ngehold. Jadi mending aku rotasi aja lah. Kenapa bisa seperti itu? Karena aku masih pakai tools ini. Karena tools ini sangat ngebantu untuk melakukan rotasi itu. Misalkan nyangkut 20.000 ya udah dirotasi ulang. Kita pakai jalan yang lain. Nah itu biasanya kejar, biasanya gitu. Jadi tools ini gila sih. Udah kayak bilang bener-bener kayak Iron Man seri awal, dicemplungin gua nggak punya apa-apa, keluar pakai baju ala kadarnya, pergi terus punya tool canggih. Gitu. Pakai Iron Switch Mark 1 atau berapa yang paling canggih, berapa yang paling kuat? 43 ya? 42 apa 43? Gitu. Thank you.